Aku Nyi Bidara. Aku anak murid dari Kiai Hambali dan masih anak keturunan Kanjeng Guru Ki Ageng Prayogo. Besar juga nyalimu, Bidara. Mas. Ada apa nih, Mas? Ayo ikutin aku sekarang. Ya, ada apa, Mas? Ayo. Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Gusti Kanjeng. Kang Mas. Sabirin. Sabirin kenapa? Diserang makhluk aneh, Kanjeng. Makhluk aneh? Iya, Kanjeng. Hamba melihatnya sendiri. Rambutnya seperti singa, kukunya panjang, dan wajahnya sungguh menyeramkan, Kanjeng. Kang? Kang Sobirin? Nyi Bidara, kurang ajar. Kang! Mulut itu mengerikan sekali, Kanjeng, dan bisa menghilang. Seperti apa? Orang biasa seperti kita. Menyeramkan, menakutkan, begitu? Benar sekali, Kanjeng Temenggung. Wujudnya seperti manusia, tapi tidak lumrah. Sangat menakutkan, Kanjeng. Sabirin! 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 Panggil tabib! Cepat! Sabirin! Kang Mas. Kang Mas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kang Mas, bangun. Rupanya kau yang selalu ikut campur urusan ke Bidara. Iya, Lampir. Aku Nyi Bidara. Aku anak murid dari Kiai Hambali dan masih anak keturunan Kanjeng Guru Ki Ageng Prayogo. Besar juga nyalimu, Bidara. Aku tidak pernah takut padamu, Lampir. Permusuhanmu dengan Kanjeng Ki Ageng Prayogo perkara yang sudah ratusan tahun lenyap. Jadi, keturunan Kanjeng Ki Ageng Prayogo yang tidak tahu menahu, jangan kau sangkut pautkan lagi, Lampir. Tak perlu kau banyak bicara. Aku mengemban amanat untuk menghentikan kejahatan kamu, Lampir. Tong kosong nyaring bunyinya. Sebelum kamu yang menghentikan aku yang lebih dulu membinasakanmu. Pengecut, jangan kabur kamu, Bidara.
Ada apa sih, Sir? Kamu mau pipis lagi? Tidak, aku udah mau pipis. Lah, terus mau ngapain? Aku lapar, Bara. Aku udah bisa tidur. Perasaan baru aja kita makan malam. Masa iya kamu udah lapar lagi sih, Sir? Lah, perutku ini kan beda, Bara. Ususku itu lebih panjang dan lebar. Makanya aku cepet lapar. Ah, itu mah bisa-bisanya kamu aja, Sir. Udah, aku ngantuk mau tidur lagi. Bara! Ayolah, Bara! Bangun, Bara! Bangun! Ayolah, Bara! Masa iya kamu tega melihat temanmu ini kelaparan? Ntar kalau aku sakit gimana? Bara, bangun! Bara! Bara! Mau ya? Ya, mau ya? Oke. Ya udah deh, yuk. Ayo, ayo. Itu. Gawat kalau kita ketahuan Kang Sito, Sir. Bisa-bisa kita berdua dihukum. Udah bakalan. Palingan Kang Sito masih ngorok. Gak tenang aja. Suara apaan tuh? Ada suaranya, tapi ada orangnya. Jangan ada demit. Hei! Kenapa kalian teriak-teriak? Itu guru. Bidara? Dia terluka dalam. Ayo, bawa dia ke balai pengobatan. Ayo, bismillah. Ayo, bismillah. Bismillah. Ayo, bawa. Ayo, ayo. Awas, hati-hati. Ciri-ciri kematiannya sama dengan para warga yang mati secara misterius. Lehernya menghitam, seperti luka cekikan. Apakah ada petunjuk lain? Nyi Surti sempat melihat sosok perempuan aneh, Raden. Wajahnya menyeramkan dan bisa menghilang. Menyeramkan dan bisa menghilang? Apa mungkin dia bukan dari golongan manusia biasa? Bisa jadi dia dari golongan setan atau jin. Walau alam, Raden. Semua kemungkinan bisa saja terjadi. Ada utusan dari keraton. Mohon menghadap, Gusti. Persilakan masuk. Sendiko, Gusti. Kemarin, saya mendapatkan informasi dari Telik Sandi. Ada 3 orang Belanda dikawal oleh serombongan Serdadu Company menuju ke arah keraton. Jadi, saya sangat yakin kalau utusan dari keraton itu membawa titah langsung dari Gusti Kanjeng Sultan Agung agar supaya kita segera merapat untuk membicarakan kedatangan orang-orang Belanda itu. Apa kamu membawa titah dari Gusti Sultan Agung? Hamba mengaturkan nawala Gusti Sultan Agung ke hadapan Kanjeng Kiai. Dugaan Adi Tumenggung Surotani tepat. Mari besok kita ke keraton untuk menghadap Gusti Sultan Agung. Loji? Untuk apa? Kalian mau mendirikan gudang atau markas? Memang kami punya pasukan, tapi itu hanya untuk menjaga barang-barang dagangan kami. Tidak lebih dari itu. Kalau begitu,
Kalian bisa menyewa gudang dari bangsa kami. Tidak usah membuat sendiri. Bukankah mempunyai itu jauh lebih baik dibandingkan harus menyewa? Aku tidak mengizinkan kalian membangun loji di pelabuhan Jepara atau wilayah manapun di wilayahku. Paduka Sultan, kalau kami ini punya loji, Paduka Sultan akan mendapatkan keuntungan yang besar. Keuntungan apa? Karena kami bisa membeli hasil bumi dan hasil tambang negeri Tuan. Maka dari itu, negeri Tuan dan juga rakyat Tuan akan menjadi makmur. Bagaimana menurutmu Ki Mandalaka? Kita harus berhati-hati, Gusti. Kita harus mempertimbangkan secara matang untuk mengizinkan bangsa asing mendirikan loji di negeri kita. Mereka memiliki pasukan yang kuat dan persenjataan yang lengkap. Kita harus berhati-hati dengan bangsa yang satu ini. Kita harus waspada, Gusti. Bagaimana menurut Adimas Pangeran Purbaya? Hamba sependapat dengan Ki Mandalika. Tumenggung Surotani. Ampun Gusti, waspada demi keselamatan itu lebih baik daripada nantinya menyesal di kemudian hari. Aku belum bisa memutuskan kalian untuk membangun loji di wilayah kami. Tuan Paduka Sultan. Cukup! Bagaimana? Misi kita gagal. Memalukan.